Halo semuanya, selamat malam. Welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. Selamat datang. Nungguin dulu teman-teman yang lain kayak biasanya. Dan kemarin kita habis session. Oh, kemarin tanya jawab ya, tanya jawab dari mereka yang udah ikut kelas di TK. Jadi ada sesi tanya jawabnya. Nah, itu banyak belajar kemarin ya, tentang challenge-challenge-nya mereka. Karena setiap orang punya challenge-nya beda-beda. Ya, jadi balik lagi dalam kehidupan itu setiap orang pasti punya tantangan yang lain-lain dan di level yang berbeda-beda juga yang lagi kita alamin. Ya, nah jadi dengan kita tahu apa aja yang perlu kita beresin itu bisa bantu kita untuk kayak apa ya? Kalau kadang-kadang tuh kita nyimpenin rasa itulah yang bikin jadi kayak nyangkut kan. Nah, itu yang kita udah tahu lah selama ini. Nah, jadi nanti detailnya lagi lebih lanjut mungkin kita akan bahas di hal-hal yang berbeda. Dan hari ini saya ngasih satu tema yang udah biasa kita bahas belakangan ini, tapi menurut saya tetap penting. Ya, jadi mungkin ada satu sesi yang saya akan minta Anda buat menulis sih. Jadi kayak setelah selesai dari ini, Anda boleh tulis, jadi siapin kertas dan catatan juga. Oh, ini ada yang pertama kali datang ya katanya. Please welcome buat yang pertama kali masuk. Ya, doa saya bisa belajar sesuatu dari sesi yang kali ini. Ya, jadi please welcome. So, mungkin ini bukan major yang saya ahli gitu ya. Karena buat saya pribadi juga saya masih kayak di level yang boleh dibilang lagi ngejar ke sana ya, tapi kita sama-sama belajar supaya bisa sama-sama dapetin sesuatu juga. Jadi memang kayak saya baru ngegali ke belakangan ini gara-gara saya ngeliat satu, saya nggak sebut nama lah ya. Ada satu video artis belakangan, bukan video, artikel tentang artis. Ya katanya dia nulis, dia belajar untuk mencintai tubuhnya sendiri gitu ya, yang sudah mulai tanda kutip bengkak gitu ya. Karena kalau dulunya tuh kurus banget, tapi sekarang udah membesar. Nah ya, jadi kayak eh, di satu sisi yang sama ketika ngomong begitu saya jadi keinget teman saya. Ada yang teman saya memang juga sama gitu ya, tubuhnya jadi besar banget gitu ya, gemuk, overweight. Jadi ukurannya udah overweight ya. Jadi kayak misalkan kalau biasanya kita disuruh ngecek ya ukurannya itu dari mana sih gitu, troubled atau enggak. Ya kalau misalkan kita overweight atau underweight, nah itu berarti kan ada sesuatu yang kita perlu beresin gitu ya. Kalau misalkan terlalu kurus, terus juga terlalu gemuk juga jadi nggak bagus juga. Jadi yang sebenarnya bagus kan balancing ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan, kadang mencintai diri sendiri bagus ya, bener, bagus banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kita secara berlebihan kayak kita jadi kayak denial gitu ya. Kalau misalkan Bro Andrew sering bilang, jangan kita membohongi diri kita. Kalau misalkan emang dirinya lagi nggak sehat ya Anda perlu untuk memang melakukan sesuatu lah untuk yang namanya mentransfer itu gitu. Jangan sampai uh, ya dianggap kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah jadi kalau misalkan memang ada trouble ya kita perlu untuk lakukan. Kayak kemarin ada salah satu kenalanku yang kena COVID, terus pas mau dites dia sengaja ngakalin katanya supaya tesnya itu dicek negatif gitu ya. Jadi kayak sengaja menghirup bukan menghirup ya, minum minyak kayu putih katanya. Jadi dia sengaja sebelum ngetes dia minum minyak kayu putih dulu. Nah begitu udah selesai minum kayu putih baru dites supaya apa, hasil tesnya negatif gitu ya. Nah jadi ketika hasil tesnya negatif bukannya berarti mengartikan bahwa dia sehat gitu loh. Tapi negatifnya gara-gara ya dia minum minyak kayu putih ya, misalnya kayak gitu gitu ya. Nah jadi eh, ini hal yang apa ya, kadang-kadang ada juga banyak yang kayak gitu. Kayak kemarin juga ada case juga salah satu sahabat kita yang baru masuk rumah sakit gara-gara hajar kopi ya. Secara tubuh fisik kayaknya fun gitu ya, nggak ada masalah. Terus asupan hajar terus gitu ya, minum kopi yang banyak padahal udah pernah kena ginjal. Nah akhirnya jadi kena lagi gitu ya, case ginjalnya kumat gitu. Gara-gara kalau misalkan kita happy, kita tenang, kitanya senang, bukan berarti kita mengabaikan indikator tubuh fisik kita. Nomor satu, saya paling inget banget yang di-sharing sama John Butcher ya, salah satu pembicara internasional juga, yang dia punya program itu tentang bikin goals ya. Jadi dalam goals kehidupan ya, salah satunya dia bahas tentang kesehatan. Kesehatan itu dipasang di nomor satu. Dia bilang, kenapa
kesehatan itu nomor satu. Karena kalau misalkan tidak ada satu area pun dalam kehidupan kita yang nggak disentuh sama area kesehatan. Jadi misalnya kalau kita mau berkarya, mau kreatif, kalau Anda sehat, Anda bisa berkarya, ya, Anda bisa lakukan aktivitas, bekerja segala macam. Kalau Anda sehat, ada orang yang bilang waktu itu saya lupa, Dokter Farid kalau nggak salah dulu yang ngomong ya, Dokter Farid dia bilang gini, eh kalau Anda punya uang sekarang 1 miliar, dia bilang, atau 10 miliar, ya jumlah uang yang lumayan ya, tambahan di rekening Anda, ada ekstra 10 miliar. Satu kosongnya ada banyak, terus angka satunya hilang, apa yang terjadi? Anda tersisa dengan angka kosong, 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 kosong. Nah, jadi angka satunya ini sangat-sangat penting, teman-teman, menurut beliau, ya, kata Dokter Farid. Karena apa? Angka satunya ini adalah yang disebut dengan kesehatan. Ibarat kalau Anda punya harta banyak, tapi kesehatannya nggak ada, rasanya seperti sia-sia. Ya, hari ini kita diberikan kesehatan yang begitu, ya bisa kita nikmati misalnya ya. Kalau buat yang teman-teman masih sehat, ada juga teman-teman yang lagi sakit nih, yang kena COVID segala macam. Apalagi kan di masa sekarang banyak tuh ya yang lagi kena COVID sana sini. Nah, jadi salah satu hal ini salah satu yang penting juga. Karena apa? Kita perlu untuk tubuh kita jaga sehat. Karena kalau misalkan kita nggak jaga kesehatan tubuh fisik kita, apalagi di masa seperti sekarang, ya kena COVID itu resiko yang mungkin nggak jauh gitu. Jadi karena apa? Kalau kita berinteraksi banyak, ketemu orang segala macam. Kalau saya mengurangi sekali ya interaksi. Jadi memang kita udah kayak WFH, ya udah WFH di rumah gitu ya. Udah semingguan ini saya nggak keluar. Pokoknya dari semenjak pengumuman gitu ya, ya udah di rumah aja terus gitu ya, nggak keluyuran. Termasuk benar-benar nggak turun ke bawah ya. Jadi semuanya udah pakai ya dianterin lah sama bapak. Untung ada yang bantu antar gitu ya, kayak Gojek apa segala macem kayak gitu. Nah, jadi ketika kita menjaga ya sebisa mungkin, karena isolasi mandiri juga belum tentu artinya kita nggak bisa kena. Mungkin kan ada aja kayak pas dianterin makanan juga bisa aja kalau misalkan ketepa gitu ya, walaupun ya amit-amit lah, kita juga berharapnya kan enggak. Cuman salah satu yang paling penting adalah kita membentengi diri dengan kondisi kesehatan yang baik gitu ya. Katanya Kak Yuna bilang wajar tuh lebay. Asik, yes. Jadi kita ya perlu jaga dulu, jaga kesehatan gitu ya. Apalagi kemarin baru ada kabar juga bayi yang usia baru 29 hari, terus dikunjungin sama keluarganya, akhirnya bayinya ketepa dan harus berpulang gitu ya. Nah, jadi terkadang kita nggak enak buat nolak. Ada orang mau datang ke rumah, ya, tapi kalau misalkan kita nggak enakan ini justru malah bikin kita bisa membahayakan diri kita, jiwa kita seperti itu. Dan kapanpun Anda merasa dalam diri Anda ada hal yang nggak enak untuk nolak, misalkan ada saudara mau datang ataupun keluarga mau datang mau ngunjungin Anda, ya misalnya, dan Anda nggak enak nolak misalnya. Ya siapa sih yang berani nolak gitu ya? Kan kayaknya nggak enak gitu, orang tua mau datang ke rumah masa kita larang gitu ya. Tapi ya bagaimana kalau Anda cukup jaga dulu aja sementara ini. Jadi perhatikan semua rasa terpaksa, segala keharusan Anda atau keterpaksaan Anda untuk Anda menyetujui apa yang orang sampaikan, sehingga Anda tidak berani untuk menolak atau mengatakan tidak semua hal yang ada di dalamnya dan semua ajaran yang terkait dengannya, yang membuat Anda tidak bisa mengatakan tidak untuk kebaikan Anda dan keluarga Anda. Semua yang ada dalam diri Anda sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, keraguan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Cara menolak tamu yang sopan. Maaf, kita lagi isoman, kata temanku. Betul sekali, tinggal ngomong aja begitu, langsung nggak dateng ya. Jadi bilang aja gini, kebetulan ada kenalan saya yang baru kena, jadi saya lagi isoman gitu. Takut, jangan-jangan takut ketepak, bilang aja begitu ya. Jadi ketika ngomongnya kayak begitu, biasanya orang udah kabur duluan. Ya, jadi intinya kita isolasi mandiri lah. Jadi jangan terlalu banyak. Intinya kita perlu neken lah istilahnya tuh ya, supaya COVID ini benar-benar nggak terlalu muter-muter terus bolak-balik gitu-gitu terus gitu ya, nggak ada perkembangannya. Nah, kita perlu untuk punya perkembangan yang baik juga. Bukan untuk ketakutan, tapi juga bukan untuk gagah-gagahan. Berasa COVID itu nggak ada, nyelonong ke sana sini kayak bebas banget gitu ya. Katanya makin kesini makin merasa horor. Yes, kadang-kadang ada yang seperti itu.
Ya, tapi kalau misalkan Anda rutin melepaskan yang hal-hal yang mengunci, ya jadi kayak biasa-biasa aja. Jadi kayak tetap tenang gitu ya. Nomor satu itu dulu yang penting. Karena apa? Kita khawatir, kita takut, kita cemas. Pertanyaan saya, COVID-nya hilang nggak? Ya nggak, sama aja. Lebih baik kita tetap tenang, ya damai. COVID tetap ada, nggak hilang. Cuman bukan berarti kita jadi ketakutan, ataupun kecemasan, ataupun deg-degan, atau segala macamnya. Hari ini tetanggaku 3 orang yang meninggal COVID. Oh yes, jadi eh, banyak ya, benar banget di sekeliling saya juga yang seperti itu. Ya dikabarin si ini meninggal, si itu meninggal, si ono meninggal. Resiko itu selalu ada gitu ya. Tapi bukan berarti menjadikan kita hidup dalam ketakutan. Balik lagi, namanya manusia, semuanya pada akhirnya juga akan kembali juga, ya kan, ketemu sama Tuhan, ya. Tapi bukan berarti kita juga nggak berusaha gitu ya. Kalau kita berusaha, istilahnya dengan asupan kesehatan yang bagus, semuanya makanannya dijaga, ya kan, aktivitasnya juga dijaga, ya tentunya kita jadi nggak, ya bukannya jadi kebal, tapi lebih lebih imun lah ya, lebih punya tahan gitu ya. Jadi seperti itu. So perhatikan banget, karena menang di kategori ini berarti Anda menang di semua kategori yang lainnya. Karena kalau misalkan kesehatan Anda benar-benar jaga, fit, happy, Anda bisa masuk ke kategori yang lain dengan lebih mudah. Kalau Anda sehat, ingat Anda bisa berpikir dengan jernih. Kalau Anda sehat, Anda bisa beraktivitas. Kalau Anda sehat, Anda bisa bantu orang lain di sekeliling mungkin ya. Jadi sekeliling-sekeliling ini semuanya diberikan dampak yang sama oleh karena kesehatan. Kalau misalkan kita minus di kondisi kesehatan, ya jadi kayak minus di semuanya. Katanya Temput, suami besok PCR setelah 2 minggu isoman. Doaku segera sembuh, recover lagi ya. Dekat tempatku tiap hari ada yang meninggal, katanya Mbak M. Berarti ya benar-benar kita perlu untuk buang-buangin emosinya, supaya jangan sampai mengganggu imun kita sendiri. Nanti imun kita yang troubled malah jadi lucu kan. Loh, kok kitanya ikutan konslet? Padahal yang sakit orang lain, kita ikutan sakit-sakitan. Ingat problematika, ini misalnya diri kita, COVID-nya di luar diri kita, ya. Tapi kita punya masalah psikologis. Nih, masalahnya jadi di sini. Jadi besar. Padahal COVID-nya nggak ada di ujung. Jadi maksudnya COVID-nya nggak kena nih ya. Saya nggak bilang nggak ada loh. Maksudnya nggak ada tuh, nggak ada di kita. Hari ini nggak kena nih misalnya. COVID-nya di ujung sana. Tapi Anda bawa problem psikologisnya di sini. Ini yang ganggu kesehatan Anda segede gini. Ya, awalnya masalahnya cuma sekecil gini, tapi jadi tambah masalah psikologis jadi segede gini. Lebih besar masalah psikologisnya daripada ya COVID-nya sendiri, karena COVID-nya sendiri lagi di sana misalnya. Tapi karena kitanya udah punya problematikanya dulu sendiri dalam diri kita, kita akuisisi, jadi masalahnya jadi besar ya. Awalnya mungkin kecil, cuman segini doang, tapi karena Anda pikirin terus jadinya segini, akhirnya jadi besar banget ya. Akhirnya jadi kayak mempengaruhi ke semuanya. Nah, jadi kembali lagi, fokus kita apa sih? Balik lagi, kita kan nggak bisa juga pusingin orang. Kenapa yang saya bilang harus detox? Ada orang yang bilang begini, lu suruh orang detox dari dari berita-berita negatif, kata dia. Nanti tuh orang jadi nggak ngerti apa-apa, kata dia begitu. Sekarang saya tanya, kalau saya tahu informasi yang dikeluarin di sana, saya bisa ngapain? Misalnya Anda tiap hari lihat nih WA ya, dari WA keluarga, WA apa segala macam, yang tiap hari ngasih tahu Anda, wah COVID begini, COVID begitu, COVID begana, ada hari ini ada varian ini, varian itu, varian varian ini. Emang apa yang bisa Anda ubah? Karena Anda tetap aja aktivitasnya di rumah. Misalkan kayak saya ya tetap aja di rumah, nggak kemana-mana, saya nggak keluar-keluar. Ya udah itu doang yang bisa saya lakukan. Ya nggak ada bikin saya bisa tiba-tiba jadi nggak kena COVID kan. Nggak ada yang bikin saya tiba-tiba jadi kebal juga. Ya tetap aja bisa kena. Nah cuman yang bisa saya lakukan apa ya? Dari dulu kan dari kasih tahu ya, jaga di rumah, jangan keluar terlalu banyak ya kan. Terus juga kalau misalkan aktivitas ya jangan lupa untuk bersih-bersih, cuci tangan apa segala macam, jaga pakai masker terus all the time. Itu aja dari dulu juga cuman gitu doang. Nggak ada lagi tips yang baru gitu loh ya. Terakhir yang saya baru dengar ya itu minum minyak kayu putih bisa buat negatif gitu ya ngeceknya. Nah itu juga kan bukannya sesuatu yang kita perlu buat ini. Jadi mau setiap hari ada orang kabarin bisa meninggal gitu segala macem. Nah ini yang kita perlu ya untuk bisa filter. Ya mungkin itu kayaknya lebih penting ya. Selain untuk beresin tentang kesehatan yang kita perhatikan, ya
kita perlu beresin juga yang nomor satu adalah filtering. Jadi filtering itu adalah di saat kita mau denger berita apapun, kita bisa punya stance-nya kita sendiri. Ya, jadi kalau misalkan ibaratnya saya bilang ilustrasinya begini. Kalau saya adalah samudra yang luas, ya ada sianida 1 botol air, itu nggak bisa membuat saya jadi bermasalah. Karena apa? Sianida berbahaya ya, 1 green. Tapi kalau saya ini adalah samudra yang luas, sianida satu botol juga nggak akan mempengaruhi saya. Nah, jadi ketika kita masuk mode di mana kita tetap tenang dan asik aja, santai gitu ya, melihat dari sudut pandang yang kayak, oh mereka meninggal, oke siap, udah selesai, titik di situ saja. Kita nggak bawa itu jadi masalahnya kita. Nah, itu yang bikin kita bisa tetap tenang dan stance di dalam diri kita sendiri. Tapi seringkali orang kadang-kadang masuk mode empati, langsung begitu ada yang, oh si ini meninggal, oh kesian ya, si itu baru aja nggak ada, wah dulu kita teman baik, apa sekarang udah meninggal. Nah, di saat kita justru masuk ke dalam kondisi begitu, ya disitulah kita jadi mulai bisa aja jadi kayak ikut kena intensitas emosinya. Nah, jadi yang paling penting nomor satu adalah selain menjaga diri kita sendiri, ya yang paling oke supaya nggak kena, ya tentunya itu yang udah paling the best. Yang kedua adalah Anda perlu untuk bisa isolasi mandiri dari hal-hal yang negatif. Ya, jadi bentengin diri sendiri. Nggak perlu Anda ambil rasanya, nggak perlu Anda ambil ceritanya mereka. Mereka ya mereka, Anda ya Anda. Ya, bagaimana kalau Anda full fokus sama diri Anda sendiri, jadi nggak usah pusingin apa yang ada di luar. Nanti saya udah bikinin sih video tentang COVID-19 ya, jadi mungkin ini juga sesuatu yang perlu saya address, filtering ya. Nanti saya bikin lagi videonya. Nah, nanti please Anda nonton lagi ya. Saya pernah bikin yang dulu yang lama dan itu saya rasa masih tetap efektif sampai sekarang. Silakan Anda nonton ya di bit.ly.com/P3K. Ya, di sana banyak melepaskan emosi terkait dengan COVID. Nonton itu dulu aja, itu udah sangat ngebantu juga kok. Ya, jadi kayak ini penting sekali. Karena kalau nggak jadi racun kepala kita ini lebih banyak ya. Jadi itu yang bikin konslet kayak gitu. Nah, jadi ya itulah yang penting kayak gitu ya. And so ini ada yang bilang katanya minyak kayu putih beneran diminum bisa bantu yang kena COVID. Kemarin sepupu kena itu lebih terbantu. Nah, ini mesti lebih cek lagi lebih banyak sih ya, karena ada yang bilang kan, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh gitu. Nah, lebih baik bukan saya bidangnya yang bilang boleh atau enggak ya, Anda cek aja sendiri. Karena dari dulu yang saya tahu dari zaman saya anak kecil, namanya minyak kayu putih itu dipakainya di luar buat dihirup sekedar ya wangi-wangiannya aja gitu ya, bukan untuk diminum ya. Yang kayak saya tahu baygon juga biasa disemprot buat nyamuk, bukan buat diminum. Nah, jadi mesti hati-hati nih yang kayak gini, jangan sampai kita jadi konslet kayak gitu ya, gara-gara dikasih kabar-kabar yang dari WA segala macam. Sekarang soalnya banyak yang kayak gitu ya, kabar-kabar dari WA yang nggak tahu nggak jelas juntrungannya dari mana. Nah, itu kita perlu buat hati-hati ya, segala macam dicobain kan. Nah, jadi ya perlu untuk inilah. Kalau yang masih alami natural saya masih berani ya, tapi memang didesainnya untuk itu. Saya juga nggak tahu sih sealami natural apa kalau minyak kayu putih kayak gitu ya. Jadi lebih baik kita hati-hati aja gitu. Kalau misalkan emang dirasa bagus buat dia mau pakai ya silakan gitu ya. Tapi kita perlu cek memang betul-betul. Kalau misalkan Anda pengen nyoba, jangan sampai malah jadi trouble gitu ya. Apalagi kalau kita nyebarkan sesuatu yang belum kita klarifikasi ulang. Jadi kadang-kadang masih nanti ada yang bilang, oh ini bagus minum minyak goreng banyak-banyak gitu ya. Terus ada, oh bagus nih makan daun ini. Nah, jadi semuanya terus kita langsung, oh bagus, kita kirimin ke semuanya, oh keren, oh ini. Nah, itu yang kita perlu hati-hati, karena zaman sekarang nggak tahu banyak banget orang yang iseng bikin segala macam jenis pengobatan gitu ya. Jadi apa-apa dibilang ini bisa ngobatin COVID. Nah, itu bahaya ya kalau misalkan langsung di-share. Kayak kemarin kan susu beruang bisa ngeberesin COVID misalnya, langsung dicari orang. Terakhir habis itu ada kabar susu beruang nggak bisa buat beresin COVID ya. Terus ada yang jual ini alat buat bersihin bakteri, virus segala macam. Kemarin saya dikasih juga oksigen O2 yang dipadatkan dengan pakai garam gitu katanya. Jadi ada alatnya dijualin harganya 2 juta. Teman saya pada beli gitu ya 2 juta. Nah, saya masih bingung.
O2 pakai garam, bener bisa gak ya buat COVID? Nah, saya minta konfirmasi penelitiannya yang bisa buat menyelesaikan COVID ada gak gitu. Jangan sampai nanti saya ngerasa oh udah saya semprot nih gitu ya, semuanya harusnya udah aman, tapi ternyata nggak aman gitu ya. Kalau istilahnya itu eh, apa ya Han, yang kalau fake apa disebutnya ya? Oh ya, false sense of security. Nah, itu jadi kayak kita merasa aman, padahal sebenarnya nggak aman gitu. Kayak kalau Anda tahu, misalkan kalau burung unta, ya, burung unta kalau dia takut, dia akan membenamkan kepalanya di pasir. Kalau di film begitu ya, saya nggak tahu kayak di film kartun gitu. Jadi pantatnya gede di belakang, gitu ya, tapi kepalanya masuk ke pasir, blep gitu ya. Karena kepalanya masuk ke pasir, matanya kan merem gelap. Disangka dia udah berhasil bersembunyi di dalam pasir. Padahal sebenarnya badannya yang besar itu masih ada di luar gitu. Nah, kelihatannya kayak udah aman dari pemburu. Dia kabur, terus dia ngumpet, pluk, masuk ke dalam. Kepalanya masuk, badannya masih gede. Nah, jadi itu sebagai sebuah contoh ya kan. Kelihatannya kayak aman, tapi padahal sebenarnya nggak aman. Kita udah semprotin, tahu-tahu ternyata nggak membasmi virus corona misalnya. Akhirnya percuma eh, kita disinfektan tapi nggak ngedisinfect. Nah, itu yang perlu hati-hati kayak gitu. Kalau katanya Mas Santosa, banyak grup yang nge-share serem-serem, aku nge-share hal yang bikin happy, tapi dituduh nggak peduli dan nggak ikut merasa prihatin dengan kondisi sekarang. Yes, ada juga orang yang seperti itu. Tapi balik lagi yang kayak tadi Mas Santosa bilang, saya sangat setuju. Karena tidak ada yang kita bisa lakukan dengan menyebarkan kesedihan. Tidak ada yang tidak ada yang membantu juga dengan menyebarkan keprihatinan, tidak ada yang membantu juga dengan menyebarkan kesedihan, tidak ada yang membantu juga dengan menyebarkan ketakutan. Hanya akan membuat orang lebih takut, hanya akan membuat orang lebih khawatir. Kalau orang itu udah menjaga protokol kesehatan, ya sudah gitu, nggak ada gunanya kita sebarin ketakutan. Apa sih efeknya? Bikin mereka jadi lebih apa? Apakah lebih sehat kah, lebih happy kah, lebih bisa melawan COVID kah? Enggak juga kan. Jadi ya lebih baik kita nyebarkan ya hal-hal baik yang positif aja gitu. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu sih. Jadi masih dibilang ya kayak nggak prihatin apa segala macem ya. Tapi balik lagi, kalau kita nyebarin yang negatif pun sebenarnya justru malah bikin orang lain lebih takut, lebih serem, lebih nyerem lagi kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. So perhatikan aja semua hal yang membuat Anda harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Anda harus prihatin, Anda harus ikutin apa yang mereka rasain. Kalau misalkan mereka sakit, Anda harus ikut sakit. Kalau mereka khawatir, Anda ikut khawatir. Kalau cemas, ikut cemas. Dan semua konsep lainnya yang dimana Anda harus ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Tidak bisa fokus kepada rasa di dalam diri Anda sendiri. Semua rasa yang terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan. Ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Semua keharusan Anda, kapanpun kata-kata orang lain mempengaruhi Anda, sehingga Anda merasa jadi harus ikut-ikut seperti mereka. Perhatikan semua rasa yang ada. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Bukan berarti kita jadi jumawa, bukan berarti kita jadi sembarangan, bukan berarti kita kayak ngasal, enggak. Tapi perhatikan sekali lagi, semua rasa yang ada terkait dengan hal ini yang membuat Anda merasa harus merasakan perasaannya orang. Mereka ada yang kehilangan, kita harus ikut kehilangan. Mereka yang kena, kita harus ikut bersedih. Dan semua rasa terkait dengan hal ini yang ada, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semua program yang mengharuskan Anda merasakan apa yang orang lain rasakan. Semua keharusannya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan. Tahan. Dan lepaskan. Nah, bukan berarti Anda juga jadi kayak seradak seruduk ya. Misalnya kayak tadi contohnya Mas Santosa bilang kan, saya dibilang sama orang jadi nggak empati apa segala macam, jadi nggak ikut prihatin dengan keadaan. Nah, itu juga bagus juga ketika Mas Santosa akhirnya jadi nggak mungkin terlalu sering atau ramai gitu ya buat kasih-kasih. Karena memang ada tempat di mana kita bisa kulturnya beda gitu ya. Yang selalu saya pegang juga kalimat lain ladang lain belalang. Kita bisa jadi diri kita sendiri, tapi tidak di semua tempat gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan kita mau
mau santai, kalau orangnya semuanya santai, asik-asik aja, itu nggak apa-apa. Tapi ada orang yang juga kadang-kadang merasa terbebani, ya. Terus kita muncul dengan kita senang, malah bikin mereka jadi stres gitu ya misalnya. Nah itu ya kita mungkin bisa ngerem juga. Tapi kalau jumlahnya hanya sedikit, lanjutkan saja. Tetap berbagi, serve kepada yang lain supaya membagikan kebaikan, kebahagiaan. Ya itu yang dibutuhkan justru di masa sekarang. Ya di saat kita membagikan seperti itu malah bikin banyak orang lebih senang. Ketika banyak yang lebih senang ya ya kita akan bisa lebih mudah untuk ngelewatin hal ini gitu loh, daripada kalau misalkan kita terus-terusan ya jadi kayak terbeban. Yang sensitif ada betul, nah tapi bukan berarti kita jadi kayak harus ini juga apa kayak nyerah juga kalau misalkan lebih banyak yang positif gitu ya, karena selalu ada yang memandang negatif. Misalkan kita bahas seperti ini sekarang gitu ya, terus ada aja mungkin yang jadi hatersnya, misalnya mau bilang ini nggak prihatin, nggak ini nggak itu nggak ono, ya mungkin aja ada juga yang nggak apa-apa, kita hormati saja keputusan mereka kayak gitu ya. Minimal kita mencoba memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan, kan seperti itu ya, kayak gitu. Nah jadi sekarang kalau boleh saya kasih Anda mungkin kayak task buat Anda lakukan di rumah gitu ya. Cobalah Anda tanyakan, kalau sekarang Anda merasakan tentang kondisi kesehatan Anda, ya just kayak cuman ngerasain doang, apa sih yang muncul, Anda silahkan tuliskan di kertas nanti ya. Jadi nomor 1 adalah menuliskan bagaimana Anda memandang kondisi kesehatan Anda saat ini. Mungkin itu tepatnya. Bagaimana Anda memandang kondisi kesehatan Anda saat ini. Lalu Anda tuliskan. Ya, kalau Anda sudah tuliskan bagaimana Anda memandang kondisi kesehatan Anda saat ini, yang berikutnya Anda silakan menuliskan goals Anda, yaitu bagaimana Anda memandang kondisi kesehatan ideal yang Anda inginkan. Nomor 1 itu dulu deh ya. Jadi kayak pertama berarti ada 2 ya. 1, bagaimana Anda memandang kondisi kesehatan Anda saat ini. Yang kedua adalah bagaimana Anda memandang kondisi kesehatan ideal Anda. Nah, silakan Anda tuliskan di kertas. Jadi Anda tahu. Yang ke-1 nanti Anda bisa lepaskan ya, karena kalau semua pandangan tentang kondisi kesehatan sekarang semuanya Anda lepaskan. Terus yang kedua ini buat yang Anda simpan. Kalau ada rasa yang nggak enak terkait dengan yang kedua ini jawabannya, nah itu Anda bisa untuk dibereskan dulu ya, jadi supaya benar-benar selaras untuk Anda akuisisi. Nah yang berikutnya adalah apa visi kesehatan Anda. Nah itu silakan ditulis. Misal kalau dari John Butcher ya, yang saya ingat, mungkin saya nggak ingat semuanya. Yang dia yang nomor 1 adalah dia ya, kesehatan adalah bagian dari diri saya. Ya saya jadi kayak it's my internal, jadi kayak kesehatan adalah bagian dari diri saya yang tidak terpisahkan, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi dia harus selalu fokus dengan kondisi kesehatan, nomor 1 itu. Yang kedua, seingat saya dia punya pemahamannya itu yang ke-1 kesehatan adalah bagian dari diri saya. Yang kedua adalah saya memutuskan diri saya untuk menjadi atlet sepenuh hidup saya. Jadi kayak dia merasa dia pengen hidupnya itu selalu jadi atlet. Umurnya itu kalau nggak salah John Butcher udah mau 70 tahun ya, seingat saya. Tapi badannya kayak stark gitu ya. Sini ototnya sampai bagus banget badannya gitu. Nah, karena dia punya satu konsep lagi yang dia selalu merasa pengen dirinya menjadi atlet seumur hidupnya. Dia pengen hidup 100 tahun, dia bilang usianya. 100 tahun lebih. Jadi dia selalu jaga, bahkan di usia dia di usia dia makin tua, badannya tuh tetap sehat gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, yang ketiga, tadi nomor 1 itu, nomor 2 adalah selalu jadi atlet. Yang ketiga adalah tidak pernah berhenti untuk belajar, ya, dan juga untuk mengaplikasikan hal-hal tentang kesehatan yang dia pelajari. Ya, itu jadi ada 3. Nomor 1 kalau dia kesehatan adalah bagian internal dari dalam dirinya sendiri, itu adalah bagian dari tubuhnya, dari hidupnya dia. Yang kedua adalah menjadi atlet ya di seluruh kehidupannya dia. Yang ketiga adalah dia belajar dan menerapkan apa yang dia pelajari tentang kesehatan. Nah itu kalau dia. Nah setiap orang kata dia beda. Jadi silakan Anda cari pikiran apa fondasi visi yang Anda mau berikan terhadap kesehatan Anda. Jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah silakan Anda tuliskan dulu apa pandangan Anda tentang kesehatan Anda saat ini. Terus pandangan di masa depan tentang kesehatan Anda yang Anda inginkan ya.
Yang kedua adalah tentukan visi kesehatan yang Anda inginkan. Jadi Anda pengen visi kesehatannya apa? Ya, silakan Anda tuliskan. So, itu buat renungan Anda sendiri, bukan untuk saya. Kalau Anda mau kerjakan, itu baik untuk Anda sendiri. Ya, kalau misalkan tidak, ya itu pilihan Anda juga. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari bahwa kondisi kesehatan adalah hal yang terpenting saat ini, dan menang di kondisi kesehatan artinya menang di semua bidang di dalam kehidupan Anda. Ya, artinya Anda bisa menang di semua bidang dalam kehidupan Anda. Semua rasa yang terkait dengan hal ini yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadarinya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua hal yang menghalangi Anda untuk menyadari hal ini dan menggunakannya untuk kebijaksanaan Anda, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun, sekali lagi, kapanpun Anda mengambil setiap permasalahan di luar sana jadi masalahnya Anda, dan Anda ikut memusingkan apa yang mereka pusingkan, Anda ikut merasakan apa yang mereka rasakan, siapapun yang mengajarkannya kepada Anda, dari semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, siapapun yang mengajarkannya, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Bukan berarti Anda, ingat, bukan berarti Anda sama sekali tidak memperhatikan mereka. Saya cuma mencabut keharusannya. Nih ya, please, ini disclaimer ya. Jadi kayak hal penting yang perlu Anda perhatikan. Saya melepaskan seperti ini, orang akan bilang, wah Pak, Bapak bikin orang jadi tidak punya empati sama orang lain, misalkan kayak gitu. Bukan, ya, gue tabok nih gitu. Ya, itu saya melepaskan keharusannya, sehingga Anda tidak perlu untuk semua orang. Ya, Anda bayangin kalau setiap hari semua orang kasih tahu Anda, si ini metong, si itu mokat, si ini sakit, si ini kena itu, si ini kena ono, si itu baru covid, si anak covid kipat kaput. Terus Anda terima semua, mampus lu, beneran mampus. Makanya mendingan yang pertama apa? Kita perlu untuk bisa ngebentengin diri, ya kan? Itu yang paling penting. Jadi orang boleh ngomong apa aja, kita nggak usah pusing. Detox dulu, isolasi mandiri. Badan bisa isolasi, pikiran lu nggak isolasi, ya isolasi ban kali ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita beresin dulu semuanya di sini supaya kita nggak nangkepin orang lain. Nah, jadi kita perlu jadi pilihan. Nah, misalkan ada yang amit-amit ya, misalkan kena gitu ya, anggota keluarga apa segala macam, ya tunjukkanlah misalkan rasa bela sungkawa apa segala macam, ataupun rasa prihatin, boleh Anda tunjukkan, nggak ada salahnya. Anda bisa kok merasakan. Apakah kalau saya bantu lepaskan terus jadi hilang total? Ya enggak, ya. Orang sering marah, saya lepaskan. Jadi apa? Jadi nggak marah-marah lagi. Tapi bisa marah gak? Ya bisa. Lu colek istrinya, kalau nggak lu digebuk palanya gitu ya. Jadi orang dilepaskan bukan berarti kayak hilang, jadi baal, jadi kayak kebal, jadi kayak nggak ada empatinya. Enggak. Ya, jadi Anda nggak perlu takut. Lepaskan aja. Ya, jadi aktivitas saja. Aktivitas dengan bahagia. Sehingga Anda tidak perlu sedikit-sedikit apa-apa diambil, dikit-dikit apa-apa diambil, dikit-dikit jadi milik Anda. Penyakit yang ada, ya nggak kena covid kagak, mampus iya di rumah. Nah, jadi hati-hati. Dan kapanpun Anda melabel saya ngomongnya galak banget sih, kasar dan lain-lainnya, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan. Ya kadang-kadang perlulah ngomongnya keras sedikit supaya ya jadi orang mikir juga gitu. Kadang ngomongnya terlalu lembut halus, dibilangnya terlalu sopan, nggak masuk gitu ya katanya ya. Jadi seperti itu. Oke, so thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok, fun-fun seru-seruan. Ingat tadi tugasnya ada 2, yang satu ini ada cabangannya ya kan, kondisi kesehatan kamu sekarang menurut kamu, terus abis itu apa yang kamu inginkan di masa depan, dan yang berikutnya adalah tentukan visi kesehatan yang kamu inginkan. Oke? Sip, thank you, see you again semuanya, love you all, always jaga kesehatan ya, thank you. Wih, salah mencet. Oke, sip, mantap, dadah.